Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang semiotics dan sekarang kita akan membahas teori yang disampaikan oleh Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce sangat terkenal dengan teori semiotiknya. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau Ferdinand de Saussure relatif sederhana ya, signifier dan signified itu kata kuncinya. Tapi kalau Peirce membuat signifying process itu dengan 3 kata kunci. Yang pertama adalah representamen yang artinya sama dengan sign, kemudian objek dan interpretan. 3 aspek ini mempunyai peran penting untuk memahami sebuah tanda. Nah, apa itu representamen? Kita lihat berikut ini. Jadi, dalam segitiga yang disampaikan oleh Peirce itu ada representamen, objek, dan interpretan. Objek itu ada 2 macam. Ada immediate object, ada dynamic object. Jadi objek itu merupakan benda atau sesuatu yang dibahas atau sesuatu yang dibuat tandanya. Nah, objek yang immediate itu artinya tanda itu berhubungan langsung dengan objek yang ditandai. Nah, saya beri contoh di sini. Ada contoh iklan rokok. Nah, iklan rokok ini menampilkan gambar rokok. Jadi jelas ada hubungan langsung antara tanda dengan objek yang dimaksud. Jadi gambar rokok ini menunjukkan atau bermakna atau merujuk pada benda yang dimaksud, yaitu rokok. Nah, sedangkan yang disebut dengan dynamic object, coba perhatikan iklan rokok berikut ini. Ya, di gambar ini iklan rokok ini tidak terlalu jelas ya, diblurkan, ada tulisannya close mouth. Tidak ada gambar rokok sama sekali. Yang ada adalah tulisan talk less, do more. Kata-katanya yang ada di sini tidak terkait dengan benda yang dimaksud, yaitu rokok. Nah, ini yang disebut dengan dynamic object. Jadi tanda-tanda itu tidak secara langsung berhubungan, tapi tanda-tanda itu akan menghasilkan hubungan untuk langkah berikutnya, begitu. Baik, berikutnya interpretan. Interpretan adalah apa yang ada di kepala kita atau sign in mind. Jadi tanda yang ada di dalam benak kita. Jadi ketika kita melihat sebuah tanda, maka apa yang ada di dalam kepala kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, interpretan ini ada 3 macam juga. 1, immediate interpretan, 2, dynamic interpretan, 3, final interpretan. Nah, saya beri contoh. Ini adalah gambar pena yang zaman dulu banyak dipakai karena pena ini saya memakainya ketika sekolah SMA. Karena pena ini kalau habis bisa diisi ulang ya tintanya. Nah, jadi ada pena dan tinta. Nah, immediate interpretan atau interpretan langsungnya gambar pena adalah pena, alat untuk menulis. Tapi kalau kita interpretannya adalah dinamik, itu ketika melihat gambar pena ini, saya teringat kegiatan saya mencatat, membuat resume gitu untuk beberapa mata pelajaran pada waktu SMA. Dan saya senang karena unik ya, pena ini bisa kita menulis dengan rapi.
Nah, selama sedangkan final interpretan itu adalah interpretan yang final, yang fix. Jadi kalau dinamik tadi ada satu mungkin ada satu pemaknaan yang lebih dari sekedar pena. Jadi, saya teringat dengan dulu saya sering menulis dengan dengan pena itu untuk membuat catatan dari beberapa mata pelajaran. Tapi kalau final interpretan itu maksudnya adalah saya teringat secara khusus, secara fix, saya pernah menulis surat yang sangat indah. Saya pernah mendapat surat cinta dengan yang ditulis dengan pena seperti ini misalnya. Nah, interpretan yang final ini lebih fokus, lebih fix, lebih spesifik. Oke, so menurut Peirce, sign atau tanda itu tidak terlepas dari fenomena yang ada di sekelilingnya. Jadi tanda itu akan berfungsi ketika dia melekat dengan 3 macam fenomena. Nah, 3 macam fenomena dalam pengertian Peirce itu yang pertama adalah firstness, yang kedua secondness, dan yang ketiga thirdness. Jadi fenomena yang pertama, firstness itu terkait dengan feeling. Jadi ada satu tanda dan ada tadi ketika saya mengatakan bahwa pena ini membuat saya berpikir melankolis, punya perasaan melankolis gitu. Nah, itu firstness-nya. Jadi nggak ada hubungan langsung sebenarnya antara pena dengan perasaan melankolis, ya kan? Tapi itu no relation, no direct relation, nggak ada hubungan langsung itu pemaknaan yang menghubungkan antara sign dengan fenomena yang firstness. Sedangkan yang secondness itu brute facts, jadi berkaitan langsung dengan faktanya. Jadi kalau saya tadi melihat pena sebagai sebuah sign, sebuah tanda, dan kemudian saya melihat atau ketemu dengan tulisan-tulisan yang saya buat yang menggunakan pena itu. Nah, itu namanya fenomena yang fakta langsung, ya, yang fakta yang brute facts, fakta yang secara real ada. Gitu. Nah, yang ketiga adalah general laws, thirdness. Ini terkait dengan mental element. Mental element itu maksudnya adalah bahwa fenomena tentang pena tadi terkait dengan tadi perasaan melankoli, tapi sekaligus ini mengingatkan pada sebuah surat misalnya. Jadi dengan kata lain, thirdness itu menghubungkan antara fenomena yang pertama dengan yang kedua. Fenomena thirdness, feeling, dengan fenomena secondness atau brute facts. Nah, itu hubungan antara sign dengan fenomena. Yang berikutnya kita lihat, jadi Sanders Peirce mendefinisikan atau menteorisasikan sains itu dengan bisa dilihat dengan tabel seperti ini. Nah, yang paling sering kita dapati atau yang paling sering kita bahas itu mungkin yang kedua ini ya, yang di baris kedua ada icon, ada index, ada simbol. Apa itu icon, apa itu index dan simbol? Coba kita lihat. Nah, icon. Ini adalah icon. Semua orang tahu bahwa ini adalah Borobudur. Dan yang gambar yang sebelah adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Nah, ini adalah contoh icon. Icon itu artinya tanda itu berhubungan langsung dengan objeknya. Jadi Borobudur itu adalah bangunan candi yang bentuknya seperti ini, yang dikenalin orang. Kemudian
Masjid Istiqlal itu mempunyai keistimewaan dengan kubah emasnya. Nah, itu yang membuat ini menjadi istilahnya ikonik gitu ya. Icon. Nah, yang berikutnya adalah simbol. Simbol adalah tanda yang terkait dengan objeknya dengan menggunakan konvensi atau kesepakatan. Jadi simbol yang pertama ini disepakati bahwa ini simbol perempuan atau Venus. Yang kedua, yang di tengah ini adalah simbol apa? Internet things, ya. App. Semua orang tahu ketika menggunakan app baik untuk alamat email atau di akun Instagram misalnya. Nah, sementara yang paling kanan ini adalah simbol peace, perdamaian. Nah, mengapa ini jadi simbol peace? Ya, karena ada konvensinya, ada kesepakatan tentang makna dari simbol tersebut. Nah, sementara itu yang disebut indeks itu yang seperti ini contohnya. Indeks itu artinya tanda terkait dengan objeknya dengan ada hubungan kausalitas penyebab. Nah, contohnya ini indeks. Jadi ada gambar tentang flu symptoms. Jadi disebut Anda disebut menderita flu itu kalau mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, ini contoh dari indeks. Oke, demikian saya sudah menjelaskan tentang semiotics Charles Sanders Peirce. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.